Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini orang-orang yang beradab ya, itu diapresiasi, dihargai begitu mulia, begitu tinggi. Sebaliknya orang yang tidak beradab, apalagi kalau orang itu sudah didudukkan di posisi mulia, ustadz, kiai, ternyata tidak beradab, itu nggak ada yang suka. Bahkan kalau ucapan-ucapannya itu viral gitu ya, itu dirujak oleh netizen. Istilahnya kan gitu ya, dirujak ya. Ya biar kita tua-tua nggak apa-apa, ngerti dikit-dikit lah istilah anak-anak muda ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya adab. Bahkan di luar sana, ya orang-orang awam itu sekarang bicara adab itu di atas ilmu. Jadi siapapun orang berilmu nggak beradab, nyungsep, gak bakalan mulia. Dan ini benar. Dulu ulama-ulama salaf itu mengatakan kunna nata'allamul adab qabla al-ilm. Dahulu kami itu mempelajari adab sebelum ilmu. Bayangkan ilmu syar'i yang istimewa ini kalau jatuh ke tangan orang yang tidak beradab, jadi sombong, jadi belagu, ya, dijual untuk ditukar dengan apa? Dengan dunia, ya. Dunia itu yang macam-macam lah, tapi pokoknya dunia aja. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Nah, kita belajar adab ini menuju muslim sejati. Kalau dalam Al-Quran itu adalah muslim kafah. Kita ini dituntut oleh Allah untuk masuk Islam itu nggak setengah-setengah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Fisilmi ay fil Islam kafah, jangan pilih-pilih. Nah, yang pokok dan pertama dan utama adalah iman dan akidah kita. Kita menjadi muslim dalam iman dan akidah kita, yang rukunnya ada 6 itu. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian ibadah kita, ibadahnya orang Islam. Ibadahnya orang Islam itu yang paling pokok, yang paling utama adalah iqamatus shalawatil khams, menegakkan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang beragama Islam enggak sholat 5 waktu, itu parah. Kalau dia enggak sholat duha, enggak sholat tahajud, enggak sholat witir, enggak sholat sunnah yang lain, itu tidak terlalu apa-apa. Tapi kalau meninggalkan sholat 5 waktu, na'udzubillah min dzalik, itu parah banget, parah. Ya. Baik, kemudian akhlak kita. Di kitab ini kita sudah belajar 103 hadis ya. Meskipun tidak kita baca semuanya, tapi terakhir sudah sampai 103, belum selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan malam ini. Menjadi muslim sejati, pertama akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan adab, etika atau tata cara kita menjalani hidup ini harus bersumber dari qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari kitabullah dan bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di data yang ada di catatan saya, catatannya ini manual ini, pakai tulisan. Ya, November 103 belum selesai, ada keterangan belum selesai. Betul ya? Betul ya, 103 ya. Baik. Bab hakul jar, bab hak tetangga. Perhatikan, ini kita sampai bab hak tetangga. Itu setelah kita lewati pertama adalah hak ibu bapak, hak kerabat karib dan seterusnya. Ya, ini sudah merambah ke bab tetangga. Perhatikan, ini tentunya ya, idealnya urusan rumah ini sudah kita sinari, kita terangi dengan cahaya hadis-hadis dan asar yang sudah kita pelajari, baru merambah ke tetangga. Jangan sampai ya, ke tetangga itu baik banget, tapi kepada yang di rumah yang lebih dekat dengan kita, lebih parah lagi kalau ada laki-laki itu sama tetangganya manis banget, sama istrinya nggak ada manisnya. Astagfirullahaladzim, ya kan? Sama tetangganya baiknya luar biasa, sama orang tuanya, ibunya tidak. Ini kacau balau seperti ini. Ya,
Baik. Kita mulai kita baca hadisnya dari awal. Ya. An Muhammad bin Sa'ad qal, dari Muhammad bin Sa'ad beliau berkata, sami'tu Aba Dhabiyah al-Kala'i berkata, qal, saya mendengar Abu Dhabiyah al-Kala'i berkata, sami'tu al-Miqdad ibn al-Aswad yaqul, saya mendengar al-Miqdad bin Aswad berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang zina. Lalu mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, haramun, haram. Haramallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Bahkan ya, haramnya zina ini termasuk haram yang sifatnya qat'i, pasti. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan zina itu makruh misalnya, nggak ada. Ya, semua sepakat zina itu adalah haram. Ya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ditambahi oleh Rasulullah ilmu para sahabat tentang zina. Sampai di situ. Ketika ditanya tentang zina, kompak mereka mengatakan haram, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Lalu ditambahi oleh Rasulullah, la an yazniya rajulu bi asyri niswatin, sungguh seseorang berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi, lebih ringan baginya, min an yazniya bimra'ati jarihi, dibanding dengan sekali berzina dengan istri tetangga. Allahu Akbar. Ya. Dosanya gede banget. Kalau berdasarkan sabda ini berarti lebih dari 10 kali lipat berzina dengan wanita lain. Wa sa'alahum 'anis sariqah, dan Rasulullah bertanya kepada mereka tentang mencuri. Kalau tadi tentang zina ya, qalu, mereka menjawab haramun, haram, harramahullahu azza wa jalla wa rasuluh. Allah dan Rasulnya, Allah azza wa jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yasriqa min asyrati ahli abyatin, sungguh kalau seseorang mencuri dari 10 rumah, aisaru alaihi, itu lebih ringan baginya, min an yasriqa min baiti jarihi, dibanding dengan sekali mencuri dari rumah tetangga. Ini petunjuk Rasulullah ya. Ilmu begini ini adalah sifatnya mendunia dan umum untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat ya. Ilmu seperti ini di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika, di Asia, ya ini ilmunya. Kalau ada ajaran yang bersumber dari Rasulullah, itulah milik kaum muslimin ya. Kalau kaitannya Indonesia, kaum muslimin itu kan kadang-kadang organisasinya macam-macam, organisasi keagamaannya ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis atau yang lain, milik semua. Ini bukan milik golongan tertentu, karena ini adalah bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang Islam pasti syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensinya kalau orang itu mengakui beliau utusan Allah adalah membenarkan sabda-sabdanya, menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Tayyib. Ini sudah kita baca. Lanjutnya, ini yang belum kita baca pada pertemuan yang lalu. Kesimpulan dari hadis ini. Baik. Fihi tahdhirun 'azim min adal jari bi ayyi fi'lin aw qawlin. Dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari menyakiti tetangga. Atau ada itu kadang-kadang juga diartikan mengganggu, menyakiti atau mengganggu dengan perbuatan dan ucapan apapun. Berarti kita harus hati-hati dengan tetangga. Jangan kita sampai mengganggu, menyakiti, baik itu dengan ucapan atau perbuatan. Begini ini ikhwatul iman, kita lakukan bukan karena kita ngincer atau ngarep kebaikan tetangga.
kita melakukan ini, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak, berbuat baik kepada kerabat karib, kepada tetangga, ini semuanya adalah berawal dari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan perintah Allah, itu adalah tabungan akhirat. Kita tanam sekarang dengan harapan semoga nanti pada yaumul hisab itu menjadi bagian amal soleh yang kita harapkan pada saat penimbangan amal tadi nanti, ya, mudah-mudahan ini memperberat timbangan kebaikan kita. Bukan persoalan sekali lagi mengharap balasan, enggak. Bahkan kalau seandainya tetangga itu enggak males kebaikan kita juga enggak masalah, enggak rugi kita. Nah, tapi perhatikan, yang bisa mengamalkan ajaran begini tentunya orang-orang yang berjiwa mulia. Kalau orang-orang pendendam misalnya, ya, pendendam hidup di tengah-tengah masyarakat ini memelihara dendam, ya, dekat disinggung sedikit nggak ada maaf, ngamuk-ngamuk misalnya, ya, kita nggak punya ruang untuk berbuat baik yang banyak. Makanya orang Islam itu diantara masalah yang pokok adalah memperbaiki dirinya, menjauhkan sifat-sifat yang tidak baik. Di antaranya lah pendendam, iri, dengki, dan yang lainnya. Asani, yang kedua, min haqqil jar 'alal jar alla yahunahu fi ahlihi wa malih. Di antara hak antar tetangga adalah tidak mengkhianatinya dalam berkenaan dengan keluarga dan hartanya. Nih, perhatikan. Antum bayangkan kalau ajaran seperti ini dipraktekkan, ini misalnya ada kampung muslim, kemudian semuanya mempraktekkan ajaran ini, karena sama-sama muslim. Saya katakan tadi, bisa saja organisasi itu berbeda-beda, tapi ini petunjuk dari Rasulullah SAW, itu di atas segalanya, di atas NU, di atas Muhammadiyah, di atas semuanya, di atas semua partai. Saya muslim, diajari oleh Nabi begini, saya praktekkan. Ini tetangga saya tidak boleh mengkhianatinya. Berkhianat tentang keluarga itu apa? Selingkuh, jinai istri tetangga, kan khianat kan? Mestinya harus saling menjaga. Kalau berkhianat tentang harta apa? Tadi maling, mencuri. Tetangga itu mestinya saling menjaga, saling melindungi, ya, aman damai. Ya. Bayangkan ini satu poin aja kalau bisa kita praktekkan gitu, kita bayangkan menimbulkan maslahat yang luar biasa. As-salis, yang ketiga, lil jari haqqun 'azim yajibu hifdzu jiwarihi. Tetangga itu memiliki hak yang agung yang wajib dijaga oleh tetangganya. Wa mura'atihi bi isali durubil ihsan, dan memperhatikan kepada tetangga dengan memberikan atau melakukan berbagai macam kebaikan ilaihi, kepadanya, hasbat taqah, sesuai dengan kemampuan, ya. Ini hidup bertetangga itu gambarannya seperti ini, ya, saling menjaga, saling memuliakan, saling melindungi, dan juga masing-masing tetangga itu punya semangat untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Wa daf'i dharari anhu, dan menolak bahaya darinya, ya, saling melindungi. Ar-rabi' wa fihi anna ba'da zina akbaru ithman wa aqbahu wa afhashu minal ba'dil akhar. Dalam hadis ini juga bahwa sebagian zina itu lebih besar dosanya, lebih jorok, lebih kecil daripada sebagian yang lain. Zina dalam arti al-wat'ul muharram, zina dalam arti berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang haram, ya, yang tidak didahului dengan nikah. Halalnya hubungan itu kan didahului dengan nikah. Nikah yang sah, bukan sekedar nikah. Termasuk nikah yang tidak sah itu apa? Muslimah dinikahi oleh non muslim, itu nggak bakalan sah menurut syariat Islam. Muslimah itu jodohnya hanya muslim. Jadi kalau ada yang nekat gitu, ya, meskipun orangnya nggak peduli, tetap nilainya nikahnya tidak sah. Ya, muslimah itu mulia, dipasangkan oleh Allah hanya dengan muslim. Jadi manakala ada muslimah nekat dinikahi non muslim, maka nikahnya itu tidak sah.
Konsekuensinya berarti hubungannya tidak halal. Karena halalnya hubungan itu melalui nikah yang sah. Kalau seandainya meskipun didoakan orang banyak, didoakan bahkan didoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, enggak mungkin. Ya. Baik. Zina, sekali lagi zina itu banyak ragamnya. Mata bisa zina, ya kan? Melihat. Tapi maksudnya zina di sini itu adalah al-wad'ul muharram. Laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim. Itu tidak ada yang dosa kecil. Ya. Kalau seandainya ada gitu ya, di suatu wilayah sana kalau kita zina itu dosanya kecil. Wow, itu orang pada berbondong-bondong pengen menikmati itu. Toh dosa kecil itu kan. Nggak ada. Semua praktek zina itu adalah dosa besar. Tapi satu zina dengan zina yang lain itu bisa beda dosa. Tadi contohnya zina dengan istri tetangga itu tidak sama dengan zina dengan pelacur yang jauh. Nah, baik, demikian juga mencuri. Ya. Yang paling parah itu adalah kalau anak zina dengan ibu kandungnya. Pernah dengar gak? Ada kejadian ini terjadi di negeri kita. Antum kalau yang biasa aktif baca berita, insya Allah tahu. Dulu itu belum lama pernah terjadi. Bahkan katanya itu yang agresif ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, termasuk membunuh. Membunuh ya. Itu kalau membunuh orang yang jauh dengan membunuh ibu kandung, gimana? Dalam beberapa hari yang lalu, berdekatan, anak 14 tahun bunuh neneknya sampai tewas, bapaknya sampai tewas, ibunya setengah mati, luka parah. Yang di Celengsi itu mana aja? Sana ya. Seorang ini anak membunuh ibu kandung, yang ibu membunuhnya kalau yang 14 tahun itu pakai pisau dapur, pisau lah ya, senjata tadi. Ini dikemplang kepalanya pakai tabung melon itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini seharusnya itu bikin geger, bikin gempar. Kok ada kejadian sampai segini di dekat kita lagi? Lebak Bulus dengan Cilengsi itu kan dekat ya. Bahkan mungkin yang di Sabang, di Merauke itu kalau dengar berita ini mestinya udah ya naudzubillah min dzalik. Kok sampai segininya? Ibu itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, jangankan bunuh. Di dalam kitab suci umat Islam itu mengatakan saja nggak boleh, bentak-bentak saja nggak boleh. Allah ajari langsung para anak itu bagaimana ngomong saja. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu kalau bukan karena mulianya orang tua, ibu dan bapak, tidak mungkin kita temukan ayat itu. Kalau kita kaji di sini kitab ini, baktinya anak kepada orang tua itu adalah berapa kali lipat? Kepada ibu. Baktinya anak kepada ibu dibanding dengan bapak. Nah, ibumu baru keempat bapak. Itu yang sudah kita pelajari. Semoga kita bisa mengamalkan ini ya. Ya, bisa mengamalkan ilmu ini. Baik. Jadi zina itu bisa berbeda-beda dosanya tergantung dengan siapa. Zina dengan mahram, beda dengan yang bukan mahram. Zina dengan tetangga lebih besar daripada yang bukan tetangga. Tapi kalau seandainya orang itu saya pengen zina yang dosa kecil, ketemu nggak? Nggak ada. Nah. Dan kalau ada zina itu antum ingat-ingat bidadari aja lah, ya. Ya Allah, saya jaga kemaluan saya, mudah-mudahan nanti diganti dengan yang lebih istimewa. Termasuk anak-anak muda ini ya, yang kalau tertarik dengan khamr, dengan miras, ingat khamr surga. Ada sungai yang mengalir, khamrnya itu lezat, tidak bikin pusing, sabar aja lah. Ya, meskipun kadang-kadang diledek-ledek ya, di dunia anak muda itu kalau nggak doyan miras itu dikatain apa? Nggak gaul, banci apalah, macem-macem lah. Ya, dah. Tayyib. Berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab yabda'u bil jar. Bab berikutnya memulai memberi kepada tetangga ya. Tetangga ini kadang-kadang kan berbagi gitu ya.
itu dimulai dari mana, atau berbuat baik itu prioritasnya yang mana. Ya, Masya Allah, tuntunan Nabi itu sempurna. Kita bicara bab adab terhadap tetangga, sempurna. Kalau kita akumulasi, kita gabungkan setelah selesai, itu sempurna petunjuk bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga. Baik, hadis yang pertama, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka. Ibnu Umar itu berarti ada dua orang di sini ya. Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar. Nama aslinya itulah Abdullah Ibnu Umar, tapi biasa cukup disingkat Ibnu Umar. Berarti dua orang. Abdullah sahabi, Umar bin Khattab sahabi. Maka doanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini." Ma zala, tak henti-henti. Jibril ini siapa? Malaikat Jibril. Cuman malaikat aja? Bukan. Malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat yang perkasa, yang kuat, sehingga tugas dalam menyampaikan wahyu itu tidak pernah gagal. Tidak ada setan yang berhasil membegal ayat-ayat yang dibawa Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Nah, yusini, berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku, biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, hingga aku mengira, annahu, bahwasanya Jibril sayuwarrisuhu, akan menjadikan tetangga itu, menetapkan tetangga sebagai ahli waris. Tetangga itu ahli waris enggak? Kalau cuma tetangga tok yang enggak. Tapi kalau anak hidupnya berdampingan dengan orang tuanya kan tetangga juga itu. Tapi kan anak, ya, dari situ. Kalau cuma tetangga, kalau seandainya tetangga itu ditetapkan ahli waris, ya, wow, enak banget itu. Kita dekat kepada orang-orang kaya, dia meninggal kita dapat, enggak. Bukan warisan. Tapi kalau bertetangga dengan orang yang baik, insya Allah kenyang dengan kebaikannya. Suka dibagi, suka dibantu, suka ditolong, ya. Ya. Tapi kalau tetangga yang pelit, ya nggak dapat apa-apa kita. Tayyib. Nih, baik. Ini sudah lewat hadis 101, tidak usah kita nih. Lanjut hadis berikutnya. Nah, ada yang punya tetangga non muslim. Saya kira setiap ini kemungkinan besar, terutama di perumahan-perumahan itu, ya. Saya sejak menginjakkan kaki di Bekasi, ya, pertama saya di Narogong, Taman Narogong, itu satu RT juga banyak yang non muslim. Ya, ini juga sekarang saya di Rawalumbu Jembatan 11, RW 19, RT 05, itu tetangga sebelah saya Nasrani. Nah, jadi saya di Bekasi ini benar-benar ilmu begini nih jalan. Kalau saya di Jawa, di tempat kampung saya 100% muslim, tidak ada satupun non muslim sampai hari ini. Nah, jadi kalau apa namanya, ilmu yang terkait dengan tetangga yang non muslim tidak bisa saya praktekkan di sana, karena sekampung itu muslim semua. Ya. Nah, perhatikan di sini. An Mujahid rahimahullah, dari Mujahid, semoga Allah merahmatinya. Mujahid ini murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, annahu dzubihat lahu syah, bahwasanya dia disembelihkan seekor kambing untuknya. Karena ini majikan, ya, bukan dia yang nyembelih. Majikan itu biasanya kalau melakukan sesuatu, yang melakukan siapa? Pembantunya atau pelayannya, ya. Nah, ini Abdullah ibn Amr ini sebenarnya menyembelih kambing, tapi yang nyembelih itu, yang nangani bukan dia, gitu, ya. Maka kalimatnya annahu dzubihat lahu syah. Faja'ala yaqul li gulamihi, lalu beliau bertanya kepada gulamnya. Gulam ini bisa hamba sahaya di waktu itu, atau pembantunya.
Ya. Ahdaita li jarinal Yahudi, apakah kamu sudah membagi kambing ini kepada tetangga kita Yahudi? Yahudi. Mungkin sebagian orang Islam kaget setengah mati ya. Seumur-umur itu tidak pernah kepikir kalau punya tetangga non muslim itu dianjurkan untuk berbagi. Ya. Baik. Sampai 2 kali beliau bertanya, ahdaita li jarinal Yahudi, kamu sudah memberi tetangga kita yang Yahudi yang beli kambing, ya. Ya memberinya itu kalau kita mungkin dikasih mentah boleh, atau digulai dulu, dimasak dulu baru dibagi mateng, ya kan. Baik. Nih. Nanti dalam hadis yang lain, nanti kita ketemu lagi dalam hadis yang lain. Ini perbuatannya Abdullah bin Amr ini diprotes orang kala itu. Bayangin loh ya, Abdullah bin Amr itu sahabat, mempraktekkan sunnah Nabi, diprotes orang di zaman itu. Ya, yang protes ya generasi yang sesudah dia. Ya. Kan sahabat itu mungkin hidup bersama para tabiin kan. Nah, ada orang yang terkaget-kaget, al-Yahudi aslahakallah, Yahudi kamu bagi kambing, semoga Allah meluruskan kamu. Dianggap perbuatannya itu nggak benar. Nanti ketemu. Ini yang pertama nih. Ya. Dianggap ya, apalagi hari ini ya. Hari ini orang nganggap salah itu kadang-kadang asal ini aja. Ya. Orang nggak belajar, ada orang belajar dapat ilmu diamalkan, itu yang tidak belajar sama sekali tidak belajar, itu berani menyalahkan. Zaman sekarang. Memang dari dulu zaman nyalain orang itu rata-rata tidak apa namanya. Ya. Kayak koboi mabuk itu nembakin jedar-jedar, enggak objektif. Ya kan? Kayak kita ini misalnya punya jagoan tertentu main bola, itu orang jago banget main bola, cuman nggak sesuai selera kita yang seharusnya harapan kita gol, ternyata dia tidak gol. Keluar apa? Coba keluar apa itu? Wow, kalau yang nonton itu sepenuh hati, kadang-kadang itu ya keluar caci maki kan, karena idolanya itu nggak sesuai dengan harapan. Itu hati-hati. Urusan agama ini ada patokannya, ya, ada patokannya. Saya sering mengandai-andai, ya Allah, itu kalau seandainya orang sekarang gitu ya, orang sekarang dia nyembelih kambing kemudian punya tetangga non muslim dia bagi, dan ada orang lain tahu, itu gimana sih si fulan itu sih? Masa tetangganya yang non muslim itu dikasih? Apa nggak ada yang muslim apa? Bisa begitu kan? Padahal urusan tetangga itu adalah posisinya yang menjadi prioritas. Posisinya. Bukan muslim atau tidak muslim. Begini nih ikhwatal iman, kalau tidak kita pelajari sampai mati kita nggak pernah punya ilmu ini. Karena rata-rata apalagi orang yang ini, itu kalau melihat orang kafir itu kadang-kadang ya udah nggak peduli. Padahal orang kafir itu masih bisa kita jadikan partner untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Seandainya ada orang lapar gitu ya, apa antum interogasi dulu, kamu dari mana, namamu siapa, kamu muslim apa kafir? Kemarin kan sudah kita pelajari, man lam yarham la yurham, yang tidak sayang sama orang, tidak sayang makhluk Allah, tidak dirahmati oleh Allah. Sekarang kalau misalnya ada makhluk Allah, apalagi jenisnya itu manusia, dia kelaparan, apakah untuk membantu orang supaya kenyang ini mungkin dengan modal berapa? Ada di warung-warung Padang itu, tapi wadang Padang yang sederhana ya, maksudnya yang kecil-kecil itu 12.000, 11.000. Kalau plus teh hangat, teh manis kira-kira berapa? Taruhlah 20.000 untuk menyangkan. Apa kamu tanya? Kamu agamanya apa? Muslim. Oh, kalau begitu sungguh sebentar saya kasih makan kamu. Kamu agamanya apa? Ternyata dia udah kamu mati aja lapar. Apa begitu? Atau misalnya di sini sangat mungkin ini kan rame banget ini. Ada kecelakaan berdarah-darah Pak Yadini misalnya, di sini ada ambulan misalnya. Apakah antum tanyai dulu, apalagi kalau orangnya sudah setengah mati atau pingsan, kamu orang mana, agamamu apa? Ternyata jawabnya misalnya bukan muslim, udah rasain astagfirullahaladzim, ini agama apa begini ini? Kan ada orang Islam, bahkan kadang-kadang sesama muslim aja raja tega dia. Perhatikan,
menolong orang yang terluka, menolong orang yang kelaparan, menolong orang yang terkena bencana. Ya. Kemarin itu di Matraman, tetangga kerabat saya, dan sudah saya nengok ke kakak saya di sana, kakak ipar saya sama istri kemarin. Alhamdulillah alhamdulillah ya, itu kerabat saya tidak ada yang kena, cuman yang di ini tadi saya berangkat ini di Kemayoran, Kebon Kosong, ada yang kena ya, kebakaran di misalnya begini, ini kan orang kebakaran itu kan ludes, nggak punya apa-apa. Bahkan kalau ini kadang-kadang kita berbagi pakaian layak pakai, nggak usah antum cari mana yang muslim, bagi menutup memberi pakaian layak pakai ini termasuk tidak hanya disyaratkan kepada sama muslim. Kita itu sebenarnya diajari menjadi orang bagus, tapi kita sekarang ini kadang-kadang tidak bisa bagus. Itu karena pertama mungkin kita belum tahu apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, atau sekalinya tahu kadang-kadang itu juga cuma mengendap sebagai pengetahuan. Ya. Baik. Abdullah ibn Amr ketika dia menyuruh gulamnya itu, ternyata dia itu ingin mengamalkan tadi hadis 104 tadi. Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Ternyata ini landasannya yang dijadikan pegangan oleh beliau sampai berbagi kambing dengan tetangga yang Yahudi itu. Ya, baik. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Istihbabu tahadi bainal jiran, dianjurkan untuk saling memberi hadiah kepada tetangga. Kalau orang itu orang kaya ya, atau orang berkecukupan, berbagi dengan orang miskin, itu namanya sedekah. Tapi kalau misalnya tetangganya ini adalah orang yang kelapangan, itu namanya hadiah. Ya, baik. Dianjurkan untuk saling memberi hadiah antar tetangga, atau lebih umum lagi dianjurkan untuk saling berbagi, itu lebih luas lagi antar tetangga. Berbagi itu apa yang dibagi? Masya Allah, ini hati ini kalau ingat tetangga, kalau memang punya niat istilahnya mengamalkan ini, itu macem-macem. Punya buah, berbagi buah. Buah apa yang tumbuh di kita ini? Yang biasanya mangga ada ya, rambutan ada, atau kita mungkin sedang safar ke suatu tempat, di sana itu ada oleh-oleh tertentu, ya. Dan hebatnya Indonesia itu setiap kota, apalagi kota yang banyak dijadikan kunjungan itu dikunjungi, itu punya makanan. Saya tahu betul kalau saya sebutkan sampai Isya nggak selesai. Mulai dari Medan itu ada makanan yang saya benar-benar tidak nyangka itu kalau dari Medan. Bika Ambon. Itu ternyata Medan kan? Benar ya, Sumatera ya. Tapi Bika Ambon saya pikir kita dari Ambon. Kalau Padang itu banyak banget. Saya punya tetangga Padang itu kadang-kadang pulang dari sana, itu dapat oleh-oleh itu. Singkong itu di balado. Kesini Lampung, apalagi Lampung itu macam-macam lah keripik ya. Masya Allah, itu kalau orang punya niat ingin berbuat baik kepada tetangga, itu lihat itu ingat ke Jogja ada bakpia, ada salak pondok, macam-macam, ada gudeg misalnya ya. Orang itu begini ini ikhwatal iman, tidak mesti orang yang hafal hadis ini, tidak mesti orang yang sudah ngerti ilmu ini langsung otomatis mengamalkannya. Mengamalkan itu bab lain nih, kaitannya dengan hati. Antum jangan nganggap enteng ya persoalan menebar salam, senyum, memuliakan orang. Kalau ketemu orang itu assalamualaikum mbak, gimana kabarnya pak, gimana kabarnya. Jangan antum kira kalau begini ini setiap orang itu lancar jaya. Bahkan orang yang kelotok hadis hadisnya sudah apal di luar kepala, belum tentu otomatis dia. Ini sangat terkait dengan kondisi hati. Sombong nggak dia? Kalau ada kesombongan begitu pasti mampet itu tadi. Ada kebencian enggak? Ada kedengkian enggak? Ada permusuhan enggak? Kalau itu bercokol di hati, ilmu-ilmu begini enggak bakalan jalan. Ya.
Antum kira mudah setiap orang bisa saudaranya bersin alhamdulillah kemudian dengan tulus dia katakan yarhamukallah, atau ketika ketemu tadi dia ucapkan assalamualaikum? Enggak setiap orang bisa. Tergantung hatinya. Ilmu begini nih bisa jalan kalau hati kita tuh bersih. Makanya orang Islam itu kalau mempelajari agamanya, salah satu yang harus dibersihkan itu hati. Dari syirik, dari kemunafikan, dari kufur, dari iri dengki, dari sombong dan lain-lainnya. Kalau itu semuanya sudah clear, bersih, maka hati ini menjadi hati yang hidup, hati yang sehat. Anggota tubuh itu menjadi alat untuk ibadah kepada Allah. Termasuk mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus itu enteng banget. Ada orang yang gampang marah, maki-maki, itu akarnya apa? Kita itu kalau pengen supaya lisan kita ini nggak gampang maki-maki orang, bahkan kadang-kadang yang dimaki-maki itu istri loh. Kata para ulama, orang yang gemar marah-marah itu akar masalahnya dia sombong. Iya, ngaku tidak ngaku, apalagi kalau orang misalnya di luar sana itu dikit-dikit itu akar masalahnya adalah sombong. Kalau sombongnya ini dikikis, insya Allah tidak temperamental. Kenapa dianjurkan untuk saling berbagi antar tetangga? Li'anna dzalika yurisul mahabbah wa yazidul mawaddah, dan itu akan menumbuhkan cinta kasih dan kedekatan. Iya. Ini di anak-anak TK Islam itu sudah banyak yang hafal hadis ini. Tahaddau tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian saling mencintai. Ya. Taib. Apalagi kalau orang Islam dilakukan kepada non-muslim. Ini bisa menjadi alat dakwah, sarana dakwah. Dakwah dengan dengan kedermawanan, dengan berbagi itu luar biasa. Rasulullah SAW dulu ada orang minta, dikasih oleh Rasulullah tuh kambing yang ada di antara dua gunung itu diberikan semua. Dia langsung pulang promosi, masuk Islam lah kalian. Muhammad itu kalau ngasih nggak takut miskin. Nah sekarang orang kaya itu kadang-kadang zakat ada nggak keluar, bagaimana dia mau ngajak kebaikan? Ya. Yang lucu lagi ini orang Islam bergaul dengan orang non Muslim. Orang Islamnya nggak kelihatan Islamnya. Sehari bersama orang non Muslim nggak ada bedanya. Duhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat. Makannya juga kadang-kadang apa yang dimakan oleh non Muslim dia makan juga. Setelah itu dia yuk masuk Islam. Orang Islam yang seperti ini kira-kira kalau ngajak masuk Islam, orang mendakwai orang ini, kira-kira gimana? Ngapain saya masuk Islam? Lo nggak ada bedanya dengan gue, kan gitu kalau bahasanya nih ya. Dibikin natural aja maksudnya. Kan orang kita ini maaf Bekasi, Betawi itu kan begitu ya. Aslinya sih saya nggak pernah ngomong lo gue. Tapi saya menceritakan omongan orang-orang umum. Apalagi sebaya itu kan begitu kan, ngapain saya ikut lo nggak ada bedanya dengan saya tadi. Kamu nggak sholat, saya apa yang saya makan kan saya. Tapi coba kalau orang Islam itu dia benar-benar istiqamah dengan Islamnya, itu kadang-kadang orang lain tuh terkagum-kagum dengan akhlaknya, dengan keistiqamahannya. Bisa jadi tidak usah ngajak ya, orang ini sudah temannya itu terkagum-kagum. Wah, saya punya sahabat muslim itu orangnya luar biasa. Dia jujur, dia amanah. Dia kalau tiba waktu sholat itu istiqomah, akhlaknya bagus. Orang yang dikagumi ini kalau seandainya ngajak, insya Allah ajakannya ada kemungkinan besar apa? Ini penyakit kita hari ini. Ya, kita ini banyak jumlahnya, tapi kualitas kita, sehingga kalau ngajak orang lain kadang-kadang kita dilawan tadi, atau dibantah ajakan kita, dimentahkan ajakan kita karena kekurangan kita. Baik. Hadis yang ini masih sama. Satu hadis lagi, masih berapa menit? Masih 5 menit ya. Bab yuhdi ila aqrabihim baban. Nah sekarang nih, ini misalnya ada seorang tetangga muslim lah, taruhlah kayak muslim ini ya, yang melakukan kebahagiaan. Dia ingin berbagi, tapi yang dibagi itu terbatas, cuma misalnya satu orang yang ingin dibagi. Itu yang paling berhak dikasih yang mana? Nah, nih
Bab yuhdi ila aqrabihim baban. Bab memberi hadiah kepada yang paling dekat pintunya. Nah, paling dekat pintunya. Ajaran begini nih bagus kan? Bagus, dan orang yang berakal sehat ya, yang berakal bukan yang cerdas. Kalau berapa banyak orang yang cerdas itu hakikatnya tidak berakal. Orang yang berakal pasti sangat klop dengan ajaran begini. Iya, memang petunjuk Nabi SAW itu sebaik-baik petunjuk. Kenapa? Kadang-kadang ikhwatal iman, kalau kita bicara makanan ya, itu dimasak, itu tetangga yang samping itu yang paling dekat pintunya, itu asapnya aja masuk ke situ, mencium baunya, ya kan? Tiba-tiba misalnya dia berbagi di nomor 4, nomor 1 tidak dilewati, itu gimana? Masya Allah, orang Islam itu dibimbing Nabi itu sampai segininya, ya. Siapa yang lebih berhak diberi? Pintunya dekat, yang paling dekat pintunya. Tapi rata-rata ya, biasanya kalau orang berbagi itu bukan hanya satu, mungkin 5, 6 porsi, bahkan ada yang kadang-kadang berbagi itu 1 RT biasanya, ya. Tapi seandainya satu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah. Aisyah itu kalau memanggil Rasulullah ya Rasulullah. Nah, ya. Innali jarain, saya memiliki 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada yang mana yang saya memberi. Qala ila aqrabihima minki baban. Ini 2 punya tetangga, tapi mau berbagi cuman 1. Dan ini tidak aneh jemaah sekalian. Nanti kita temukan Aisyah radhiyallahu anha, ada orang datang, seorang ibu dengan 2 anaknya. Itu cuman dikasih 3 butir kurma. Karena memang adanya itu. Padahal ini rumah tangga Rasulullah loh. Antum jangan membayangkan rumah tangga Rasulullah itu kayak kita ya, buka kulkas itu Masya Allah isinya. Tapi jiwanya itu, hatinya sangat dermawan. Nah ini Aisyah radhiyallahu anha bertanya, saya punya 2 tetangga, tapi saya cuma bisa membagi 1 aja, mana yang lebih berhak aku kasih? Rasulullah mengatakan ila aqrabihima minki baban, yang paling dekat pintunya dari mereka berdua itu. Ya. Kesimpulannya atau fikul hadis, yang bagi mura'atu masyairil jar al-aqrab, seyogyanya memperhatikan perasaan tetangga yang paling dekat. Ya. Kadang-kadang ada orang tuh benar-benar gak punya perasaan, bertindak, berucap itu gak mikir ini kira-kira nyakitin orang atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu orang Islam itu naif banget. Orang Islam itu orang yang paling hati-hati, yang paling bisa menjaga perasaan orang. Kalau tidak bisa membahagiakan, setidaknya jangan mengecewakan. Syukur-syukur bisa membahagiakan. Ya. Dan membahagiakan orang itu murah meriah, dengan senyum, dengan salam, ya, dengan tutur kata yang bagus, dengan memuliakan, ya, itu sudah cukup. Apalagi lebih dari itu. Dari saya, belum ya? 3 menit. Kenapa ikhwatal iman seyogyanya seorang muslim itu menjaga perasaan tetangga dekat? Li'annahu yara ma yadkhulu fi baiti jarihi, karena dia itu melihat apa yang diberikan kepada rumah tetangganya, min hadiyatin wa ghairiha, hadiah dan yang lainnya. Bayangin, ini tetangga sebelah misalnya ya, ini ada orang dia ngasih tetangga yang nomor 5. Ini kan tetangga sebelah ini tahu karena posisinya di sampingnya. Masya Allah. Ya kan? Bi khilafil ab'ad, berbeda dengan tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh itu kalau kita ngasih nggak tahu dia, jadi nggak timbul fitnah. Tapi kalau tetangga dekat dilewati gitu, ya gimana? Wa innal aqrab asra'u ibjabatan lima yaqa'u li jarihi minal muhimmat. Dan tetangga yang paling dekat itu yang paling gercep gitu, kalau bahasa kita terjemahkan bebas, yang paling cepat gitu ya, gerak cepat ketika terjadi hal-hal yang genting terhadap tetangganya, ya kan?
Iya kan? Maka kenapa Islam itu mengajarkan berbuat baik kepada tetangga? Kalau ada apa-apa, ya, itu tetangga dekat yang nolong kita. Apalagi kayak saya ini dan antum yang datang dari berbagai tempat yang jauh-jauh. Coba kerabat antum di mana? Nah, saya di Jepara, itu pun sudah banyak yang tidak ada. Masa iya saya misalnya nelpon tetangga Jepara. Tetangga Jepara itu, ya, kalau sini kalau pakai mobil tuh secepat-cepatnya 9 jam atau kemarin saya kondangan di Gatot Subroto itu dengan teman saya yang dari Jepara. Pulang dari itu pas waktu duhur, pulang dari Gatot Subroto, saya telepon 6:30 malam sudah sampai Jepara. Itu full tol. Bayangin kalau misalnya ini ada kebakaran, saya nelpon ke tetangga kerabat saya di sana, ya sudah. Kan yang paling dekat kan, yang paling cepat nolong kan tetangga kan. Bayangin kalau antara tetangga ini bermusuhan, apalagi musuhnya hebat, tetangganya sakit, syukur lo mati loh. Nah, tetangganya ini nggak bantu kan, maka ini antar tetangga, terutama tetangga dekat itu mestinya hubungannya kokoh. Salah satu wasilahnya adalah saling berbagi. Baik. Wala siyama fi awqatil ghaflah, terutama di waktu-waktu lengah, di waktu-waktu rawan, ya. Walidha huwa haqqu bil hadiyah wal inayah al faiqati bihi. Oleh karena itu dia lebih berhak untuk mendapatkan hadiah dan perhatian ekstra. Ya. Sekarang misalnya ya, yang paling mungkin kalau misalnya ada maling mau masuk ke rumah orang, itu yang paling mungkin tahu tetangga dekat apa tetangga jauh? Yang paling mungkin tetangga dekat. Kadang-kadang yang teriak ada maling itu tetangga dekat karena mau masuk. Maka di dalam agama kita diprioritaskan tetangga dekat ini. Al-i'tibaru wal qurbu al-abwab, yang jadikan acuan atau yang dijadikan patokan adalah yang paling dekat pintunya. Taqdimul ilmi 'alal amal, mendahulukan ilmu daripada amal. Udah lewat? Nah, ya, mendahulukan ilmu daripada amal. Tadi Aisyah tanya dulu kepada Rasulullah sebelum mempraktekkan hal ini. Alhamdulillah sudah tambah beberapa hadis, sudah masuk Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.